Sahabat pertanian, kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Bagi yang sudah subscribe channel kami, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar Bapak Ibu, sahabat pertanian semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Ingat klik tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu terus terupdate dengan yang terbaru dari kami. Nah, ini adalah perkembangan porang yang sudah 3 kali diberikan pupuk cair yang disemprotkan melalui daun dan ke tanahnya. Hari ini saya ingin memberikan penjelasan tentang pupuk daun dan kegunaannya. Pupuk daun termasuk pupuk anorganik karena pemberiannya ke tanah melalui penyemprotan ke daun. Sebelum disemprotkan, umumnya pupuk daun diencerkan dengan konsentrasi tertentu sesuai dengan dosis yang dianjurkan untuk tanaman. Kelebihan memakai pupuk daun adalah yang untuk penyerapan unsur hara yang berjalan lebih cepat dibandingkan dengan pupuk yang diberikan lewat akar. Akibatnya tanaman akan lebih cepat menumbuhkan tunas dan tanah tidak rusak. Oleh karena itu, pemupukan lewat daun dipandang lebih berhasil dibandingkan lewat akar. Keuntungan lain dari pupuk daun adalah di dalamnya terkandung unsur hara mikro. Umumnya tanaman sering kekurangan unsur hara mikro jika hanya mengandalkan pupuk akar yang mayoritas berisi unsur hara makro. Dengan pemberian pupuk daun yang berisi unsur hara mikro, maka kekurangan tersebut dapat diatasi. Tak kalah penting yaitu dengan pemakaian pupuk daun, maka tanah akan terhindar dari kerusakan akibat pupuk yang berlebihan. Kelebihan dari pupuk daun dibandingkan pupuk akar adalah satu, pupuk daun dapat memberikan unsur hara sesuai dengan kebutuhan tanah. Yang dibutuhkan tanaman memang relatif sedikit tapi bersifat kontinu. Oleh sebab itu pupuk daun diberikan lebih sering tetapi dosisnya bisa lebih rendah. Pupuk yang diberikan ke tanah tidak sepenuhnya mencapai akar ke tanaman karena adanya beberapa kendala baik bersifat kimia pupuk maupun sifat tanahnya. Kelarutan pupuk daun lebih baik dibandingkan dengan pupuk akar. Pengaruh kekurangan unsur hara berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pemupukan akar. Pemberian dapat lebih merata dan kepekatannya dapat diatur sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Meskipun pupuk daun memiliki banyak kelebihan, tetap saja dalam penggunaannya masih terdapat kekurangan. Dengan mengetahui kekurangan, maka kita dapat lebih berhati-hati dalam pengaplikasiannya. Adapun beberapa kekurangan dari pupuk daun adalah sebagai berikut.
Bila dosis pemupukannya salah, maka daun akan cepat rusak, terutama sering terjadi pada musim kering atau kemarau. Tidak semua pupuk daun dapat digunakan untuk tanaman yang langsung dikonsumsi seperti sayur atau buah berkulit tipis. Akibatnya kita harus lebih selektif memilih jenis pupuk daun yang diizinkan untuk tanaman tersebut. Biaya yang digunakan lebih mahal. Selain itu, dalam aplikasinya memerlukan alat khusus dan penggunaannya harus lebih sering. Jenis pupuk daun yang beredar di pasaran, pertama ada Asri. Kegunaannya adalah pupuk anorganik makro dan mikro. Bentuknya cair, memperbesar buah, mencegah kerontokan, dan dapat diaplikasikan 7-10 hari sekali setelah munculnya bunga. BASF Foliar B. Gunanya merupakan pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya tepung untuk pertumbuhan generatif dan memang sudah jarang ada di pasaran. BASF Foliar D adalah pupuk anorganik makro dan mikro berbentuk tepung untuk pertumbuhan vegetatif. Baipolan adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya cair untuk pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya ada yang namanya Biolan, adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya cair, mudah larut dalam air dan mudah diserap akar. Dibanyakan dalam 6 jenis, 1 untuk padi dan jagung, 2 untuk kacang-kacangan, 3 untuk sayuran, teh dan tembakau, nomor 4 adalah untuk cabai, buah, kopi, kakao, 5 untuk bawang, 6 untuk kentang, wortel dan ubi. Untuk meningkatkan hasil serta mutu dari panen, mempercepat pertumbuhan tunas, daun dan bunga, meningkatkan daya tahan terhadap serangan hama, memperkokoh batang, dapat dicampur dengan pestisida. Selanjutnya ada Komplesal, adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya cair untuk pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya ada namanya Excel 3, adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya cair, merangsang pertumbuhan secara umum, baik untuk hidroponik dan bisa diaplikasikan seminggu sekali. Selanjutnya ada Floresil, adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya cair, dapat meningkatkan produksi, menyuburkan tanaman, merangsang pertunasan, pembungaan dan pembuahan, dapat mencegah rontok dan terhindar dari penyakit, dan bisa diaplikasikan 1 atau 2 minggu sekali. Selanjutnya ada namanya Forest, adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya cair untuk pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan.
Selanjutnya ada namanya pudatan. Adalah pupuk anorganik makro. Pupuk organik makro dan mikro, bentuknya cair, mempercepat fase pertumbuhan generatif tanaman sayur, buah, palawija, dan hias. Merangsang munculnya tunas, daun, ranting, dan cabang baru. Memperkokoh batang dan memperkuat sistem perakaran. Mengurangi gejala defisiensi unsur roset dan kekerdilan akibat kekurangan unsur nutrisi. Dapat dicampurkan dengan pestisida kecuali tidak asam atau basa kuat. Selanjutnya ada namanya Gandapan Maxima. Adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya padat, powder, untuk merangsang pertumbuhan batang, daun, dan tunas. Semprotkan pada fase awal pertumbuhan setiap 7-10 hari sekali. Dapat dicampur dengan pestisida kecuali yang bersifat alkalin. Selanjutnya ada namanya Gandapan Reginae. Adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya tepung, digunakan untuk merangsang perkembangan akar, pembungaan, pemasakan buah dan biji. Dapat diaplikasikan 7-10 hari sekali. Selanjutnya ada namanya Gandapan Sublima. Adalah pupuk anorganik makro dan mikro, berbentuk padat, powder, dapat merangsang pertumbuhan bunga dan buah, memperbanyak bunga, meningkatkan penyerbukan, mengurangi kerontokan bunga, menambah buah lebih lebat dan manis. Bisa diaplikasikan 7-10 hari sekali, disemprotkan pada tanaman sudah berbentuk kuncup bunga sampai saat pembuahan. Selanjutnya ada namanya Gandasil Bay. Adalah pupuk anorganik makro dan mikro, berbentuk serbuk, untuk merangsang pertumbuhan generatif. Selanjutnya ada namanya Gandasil D. Adalah pupuk anorganik makro dan mikro, berbentuk serbuk, untuk pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya ada namanya Growmore 32 strip 10. Adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya kristal biru, mudah larut, dapat diserap tanaman dan tanah, menjadikan tanaman muda lebih cepat, lebih kuat, dan cepat pertumbuhannya. Dibutuhkan oleh tanaman yang kurang memerlukan unsur fosfor dan kalium yang tinggi. Selanjutnya ada Growmore 10 strip 55 strip 10. Adalah pupuk anorganik makro dan mikro yang berbentuk kristal biru. Tujuannya untuk merangsang perakaran bibit setek atau saat bibit dipindahkan ke lapangan, meningkatkan ketahanan serangan hama penyakit, merangsang pembungaan dan pembuahan. Selanjutnya ada namanya Growmore Sulfur Micromix. Adalah pupuk anorganik makro dan mikro, berbentuk kristal kekuningan, mudah larut dalam air tanpa meninggalkan sedimentasi dalam tangki. Dapat digunakan untuk seluruh tanaman yang kekurangan unsur mikro, mudah diserap oleh daun, mampu melindungi akar dan daun dari serangan hama penyakit, mencegah timbulnya cendawan, mendorong tanaman buah lebih produktif, sehat, dan berkualitas. Ada namanya Growmore Calcium.
adalah pupuk anorganik makro dan mikro berbentuk kristal kemerahan. Tujuannya untuk memperbaiki pertumbuhan dan panen, terutama tanaman yang kekurangan kalsium, merangsang pembuatan dinding sel dan menguatkan membran atau selaput sel. Selanjutnya ada namanya Hiponek biru, merupakan pupuk anorganik makro berbentuk kristal untuk pertumbuhan generatif. Ini ada Hiponek hijau, adalah pupuk anorganik makro yang berbentuk kristal untuk pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya ada namanya Hiponek merah, merupakan pupuk anorganik makro dalam bentuk kristal untuk pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya ada namanya Long Fresh, merupakan pupuk anorganik mikro, bentuknya cair, meningkatkan kualitas produksi, berpanjang waktu panen, dapat diaplikasikan pada pukul 8 dan sesudah pukul 8 pagi dan sesudah pukul 3 sore. Dan durasinya adalah 1-3 minggu sebelum panen. Selanjutnya ada namanya Metalik, merupakan pupuk anorganik mikro, bentuknya cair, untuk menanggulangi kekurangan unsur mikro pada tanaman. Selanjutnya ada Multi Mikro, adalah pupuk anorganik makro dan mikro berbentuk cair untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Selanjutnya ada namanya N-Balancer, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro berbentuk cair, menjaga keseimbangan hormon tanaman yang kelebihan sitrat, meningkatkan pembentukan jaringan bunga, buah, biji, dan umbi, meningkatkan daya tahan terhadap penyakit, meningkatkan mutu dan jumlah panen. Ini ada namanya Orchid Fertilizer, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro berbentuk cair, menyehatkan tanaman dan merangsang tunas. Bisa diaplikasikan 3 hari sekali setelah pindah tanam, 2 sekali setelah anakan, dan 1 hari sekali setelah berbunga atau berbuah. Ini ada namanya Orgasol, merupakan pupuk organik makro berbentuk cair, umumnya untuk anggrek dan tanaman hias. Dan selanjutnya ada namanya Plant Feed, merupakan pupuk anorganik makro berbentuk kristal untuk pertumbuhan vegetatif. Ini ada Pokon 7, adalah pupuk anorganik makro berbentuk kristal untuk pertumbuhan generatif. Selanjutnya ada namanya Sel Foliar, merupakan pupuk organik makro dan mikro untuk pertumbuhan generatif dan mengatasi kekurangan unsur hara mikro. Ini ada namanya Sel Foliar B, adalah pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya powder untuk pertumbuhan generatif dan mengatasi kekurangan unsur hara mikro. Selanjutnya ada Sel Foliar D, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya powder untuk pertumbuhan generatif dan mengatasi kekurangan unsur hara mikro. Selanjutnya ada namanya Top Foliar B, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro, bentuknya tepung untuk pertumbuhan generatif
Selanjutnya ada namanya Top Polar D, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro berbentuk tepung untuk pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya ada namanya Vita Bloom Orchid Special, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro yang berbentuk kristal untuk pertumbuhan vegetatif dari anggrek. Selanjutnya ada namanya Vita Bloom Orchid Special, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro berbentuk kristal untuk pembentukan bunga pada anggrek. Ini ada namanya Vita Bloom Blue, Vita Bloom Special Biru, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro bentuknya kristal untuk pembentukan bunga pada anggrek. Ini ada namanya Vitalik A, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro bentuknya cair untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Ini ada namanya Vitalik P, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro bentuknya cair untuk pertumbuhan generatif. Bentuknya ada namanya Vitalik Set, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro yang berbentuk cair untuk mengatasi kekurangan unsur mikro. Wusal, merupakan pupuk anorganik makro dan mikro bentuknya cair untuk pertumbuhan vegetatif mengatasi kekurangan unsur hara mikro. Nah, sekian untuk pengetahuan tentang pupuk daun. Bisa dipilih nanti yang mana baik untuk pertumbuhan budidaya yang Bapak Ibu petani lakukan. Setiap tumbuhan itu membutuhkan unsur hara makro dan mikro yang berbeda-beda. Maka dari itu Bapak Ibu harus pandai-pandai memilih jenis pupuk yang tepat untuk tanaman yang ingin Bapak Ibu budidayakan, sehingga tidak sembarangan digunakan karena jenisnya lumayan banyak. Terima kasih telah menyimak video kami. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ingat diklik tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Jika menyukai konten kami, silakan di like. Jika merasa konten kami sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan keluarga, teman terdekat yang melakukan budidaya tanaman apapun itu, silakan di-share. Dan jika ada pertanyaan, silakan di komen. Kami akan berusaha untuk memberikan solusi terbaik dari apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi kami ini bukan ahlinya, kami hanya mempraktekkan dari hasil apa yang sudah kami buktikan. Jadi lahan porang kami ini diberikan pupuk cair yang disemprotkan pada di atas daun dan ke tanahnya. Kami tidak menggunakan pupuk anorganik, kami hanya menggunakan pupuk organik yang sudah dikemas, tambahkan dengan beberapa unsur lain juga. Dan sekarang kalau dilihat hasilnya cukup memuaskan karena semuanya sudah tumbuh dan tumbuhannya juga sangat bagus. Ada yang sudah tumbuh 2 tunas, 4 tunas, hingga ada yang tumbuh 8 tunas.
walaupun biji kataknya belum terlalu besar, cuman ya pertumbuhannya sudah cukup bagus. Ingat, tetap saksikan, tetap tonton konten kami sampai habis, dan semoga pengetahuan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Terima kasih.